Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah. Pada pertemuan perdana ini, mari kita sama-sama belajar tentang disiplin ilmu fikih. Kitab pertama yang akan kita kaji adalah kitab Fathul Qoribil Mujib atau biasa dikenal dengan kitab Fathul Qorib. Kitab ini merupakan kitab yang cocok bagi pemula seperti saya. Di kalangan pesantren sudah tidak asing lagi dengan kitab ini karena memang kitab ini sudah menjadi kajian pokok di mayoritas pesantren, terutama pesantren salaf. Kitab ini merupakan syarah atau penjelas dari kitab Matan Takrib karyanya Syekh Abi Suja. Kalau penyusun kitab ini itu dikenal dengan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Mari kita mulai. Bismillah. Muqaddimah. Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Syamsuddin Al-Ghazi Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Ini adalah nama lengkap beliau, pengarang kitab ini. Dilihat dari namanya Al-Ghazi, tentu sudah jelas kalau beliau itu berasal dari Gaza, Palestina. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 859 Hijriah. Beliau memulai perjalanan pendidikannya di kota kelahirannya sendiri. Baru di saat beliau sudah berumur 22 tahun, pengembaraannya dimulai. Tempat yang dituju adalah Kairo, Mesir. Itu kenapa nama beliau ada gelar Al-Qahirinya. Karena itu diambil dari nama kota Qahiroh atau kita kenal dengan Kairo. Bisa dicek di Google. Ketikan Al-Qahiroh, nanti pasti muncul Kairo, ibu kota Mesir. Guru beliau banyak. Di antaranya ada Imam Muhammad bin Abdul Mun'im bin Muhammad Al-Jauzari Asy-Syafi'i, dan ada Kamaluddin Ibnu Abi Syarif Muhammad bin Muhammad Al-Maqdisi Asy-Syafi'i, dan masih banyak lainnya. Beliau wafat pada hari Rabu 6 Muharram 918 Hijriah dalam usia 58 tahun. Ya, mungkin sudah cukup segitu biografi singkat Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau mengawali kitabnya dengan hamdalah atau alhamdulillah. Kenapa? Karena tabarrukan atau mengharap barokah Al-Quran yang juga diawali dengan alhamdulillah. Lanjut. Ini menjelaskan keutamaan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada 3 keutamaan. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin adalah pembuka di setiap perkara yang perlu mendapatkan perhatian syara, yaitu perkara yang tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, dan perkara-perkara remeh. Contohnya menulis buku atau kitab. Kalau perkara yang diharamkan tidak perlu dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semisal sebelum mencuri mengatakan alhamdulillahirabbil alamin
wah ini barang mahal. Atau sebelum ghibah, alhamdulillahirabbil alamin, si fulan tadi boncengan berdua loh sama ceweknya, peluk-pelukan lagi. Itu kayak mau khutbah aja. Atau perkara yang dimakruhkan seperti merokok juga tidak dianjurkan mengawali dengan lafaz ini. Kalau perkara remeh, semisal ngupil, masa iya ngupil? Sebelum ngupil baca alhamdulillahirabbil alamin. Namun yang perlu dicatat bahwa perkara-perkara yang perlu mendapatkan perhatian syara itu dianjurkan dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin apabila perkara tersebut tidak memiliki zikir khusus dari Rasulullah. Contohnya, seperti makan. Makan kan termasuk dari perkara tersebut. Tapi ada anjuran zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum memulai makan. Salah satunya dianjurkan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau seperti bercermin, juga dianjurkan membaca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, dan masih banyak lainnya. Maka untuk dua contoh itu lebih dianjurkan membaca zikir sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lanjut, yang nomor 2. Alhamdulillahirabbil alamin adalah penutup di setiap doa yang dikabulkan. Dari sini bisa kita ambil pemahaman bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, tanpa menafikan bahwa diterima atau tidaknya doa adalah hak prerogatif Allah. Sehingga alangkah baiknya setiap untayan doa kita ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin adalah penutup doa-doanya orang mukmin kelak di surga. Kalau ini saya belum bisa menjelaskan dengan rinci karena saya belum pernah merasakan surga. Tapi semoga kita semua bisa berkumpul di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau yang ini adalah tujuan beliau menyusun kitab Fathul Qorib ini. Pertama, beliau berharap kitab ini bisa menjadi penyebab beliau memperoleh kebahagiaan abadi kelak di surga. Kalau ini sih menurut saya itu sudah jelas ya, bahwa beliau itu sudah pasti mendapatkan amal jariah dari kitab ini. Buktinya sampai saat ini itu sudah berabad-abad sejak dikarangnya kitab ini, dan masih tetap dikaji, dan masih banyak orang yang mengkaji kitab ini. Tentu itu sudah bukti bahwa amal jariah kepada beliau. Dan yang nomor 2, harapan beliau kitab ini bisa bermanfaat bagi orang yang baru mau belajar hukum-hukum syariat. Kalau pengalaman saya, kitab ini memang sangat membantu bagi pemula, karena memang sangat mudah untuk memahami isinya. Dan yang terakhir, kalau ini lebih umum dari yang nomor 2. Beliau berharap kitab ini bisa bermanfaat bagi seluruh umat Islam, baik untuk belajar ataupun mengajar. Ini adalah nama kitabnya. Beliau memberi nama kitab ini dengan 2 nama. Kenapa? Karena asal atau matan dari kitab ini juga memiliki 2 nama. Nama pertama, Fathul Qoribil Mujib fi Syarhi Alfadhit Takrib. Ini syarah dari kitab matan yang diberi nama takrib. Yang kedua, Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Kalau ini adalah syarah dari kitab matan yang diberi nama Ghayatul Ikhtisar. Selanjutnya,
ini adalah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah zat pemberi nikmat dengan kenikmatan yang akan dirasakan oleh seluruh makhluknya atau seluruh ciptaannya, baik muslim ataupun non-muslim. Bisa dikatakan ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah zat pemberi nikmat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beruntung kelak di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah. Amin. Di muqaddimah kitab ini, beliau juga menjelaskan siapa yang termasuk dari golongan keluarga Nabi. Beliau memaparkan dua pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi atau alin Nabi atau alihi, keluarganya. Pendapat pertama, beliau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, keluarga Nabi adalah kerabat Nabi yang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan pendapat yang kedua yang disetujui oleh Imam Nawawi bahwa yang dimaksud keluarga Nabi adalah seluruh umat Islam. Artinya tidak tertentu kepada keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Semoga kita semua diakui sebagai keluarga Nabi, atau paling tidak diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang baru masuk kepada pengertian dari fikih. Apa itu fikih? Secara bahasa, fikih berarti pemahaman. Jadi, pemahaman terhadap apapun bisa kita sebut fikih dalam arti bahasa. Sedangkan secara istilah, fikih adalah disiplin ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan bersifat praktis, artinya berdasarkan praktek atau tingkah laku manusia sehari-hari. Karena kegiatan kita atau kegiatan manusia dari bangun tidur sampai tidur semua ada tuntunannya. Hukum-hukum fikih itu diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dengan perenungan yang serius. Artinya masih butuh tenaga yang ekstra untuk mendapatkan hukum-hukum fikih itu. Bukan sekedar merenung, apalagi merenungi kamu. Lanjut. Kitab fikih ini bermadhab Syafi'i. Salah satu madhab dari 4 madhab besar di dunia Islam. Nama Imam Syafi'i atau nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau juga lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Semoga kita semua mendapat barokah beliau. Amin. Alhamdulillah, terima kasih yang telah mau mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Terakhir, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kekeliruannya, karena saya adalah pemula yang masih terus ingin belajar. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk menuntut diri saya agar terus belajar dan belajar. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.